Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia segera menyadari lautan spiritualnya telah dikunci oleh Huo Yuhao. Tidak mungkin dia bisa membalasnya. Huo Yuhao mampu mengekang sebagian besar kemampuannya. Ilusi spiritual yang diciptakan oleh para putri duyung sangat kuat. Bahkan Huo Yuhao, seorang mas roh yang berspesialisasi dalam kemampuan spiritual, ditipu olehnya. Namun ketika datang ke kekuatan spiritual individu, dia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Kemampuan terkuatnya pada kenyataannya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Karena ini, kekuatan bertarungnya menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki peluang melawan serangan mendadak Huo Yuhao. Putri duyung itu masih tidak bisa berpikir bagaimana Huo Yuhao mampu menangkis serangan spiritual mereka. Bahkan pemimpin seluruh ras putri duyung tidak akan bisa menerima pukulan langsung. Bagaimana manusia ini bisa melakukannya? Tentu saja Huo Yuhao tidak akan pernah mengungkapkan bagaimana dia melakukannya. Dia hanya mampu melakukannya karena tengkorak takdir singa emas bermata tiga. Itu cukup memberinya kekebalan terhadap 3 serangan spiritual setiap hari. Dan kekebalan ini mutlak dan tanpa syarat. Sebelumnya dia mengandalkan kemampuan ini untuk bertahan melawan pukulan spiritual yang sangat besar dari Kaisar Tiran Mata Jahat. Itu adalah hal terakhir yang diberikan oleh Wang Qiu'er padanya. Sekali lagi, itu melindunginya pada saat kritis ini. Dengan menyandra putri duyung, Huo Yuhao memiliki peluang bagus untuk lolos dari Laut Es tanpa cedera. Sebelumnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tahu seberapa dalam mereka. Ketika bola es terus naik, mereka menyadari bahwa lingkungan mereka hanya menjadi sedikit lebih terang. Mereka mungkin setidaknya beberapa ribu meter di bawah laut. Tidak heran tekanannya begitu tinggi. Namun pada tingkat di mana mereka naik, mereka harus dapat meninggalkan air sebelum kehabisan nafas. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak ingin berada seperti ini. Kami benar-benar tidak datang dengan niat buruk. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada putri duyung dengan mahkota. Meskipun Yuhao tidak tahu persis statusnya di antara manusia duyung, dia percaya bahwa dia mungkin putri duyung dengan status yang layak, mengingat bagaimana dia telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Putri duyung tidak menunjukkan tanda-tanda pengampunan saat dia balas menatapnya dengan mata penuh kebencian. Huo Yuhao menghela nafas setelah melihat bagaimana sikap ramahnya tidak dibalas oleh putri duyung. Dia tahu itu mungkin tidak bisa membalikkan sikapnya terhadap manusia. Meskipun dia tidak tahu mengapa putri duyung saat membenci manusia. Dia tidak peduli karena dia hanya ingin membawa Tang Wutong ke tempat yang aman. Tiba-tiba Huo Yuhao merasakan ada sesuatu yang salah. Indranya sangat akut karena mata takdirnya telah dibuka. Kecepatan di mana bola es naik tiba-tiba menurun karena sejumlah kecil cahaya yang mulai terlihat di lautan menghilang. Yuhao tidak dapat menentukan dari mana tepatnya itu berasal. Jika dia tidak dapat mendeteksi sumber transformasinya, itu menunjukkan seberapa kuat lawannya. Manusia, tidak mungkin kau bisa melarikan diri. Energi spiritual tiba-tiba muncul ketika Huo Yuhao menyaksikan putri duyung di lengannya larut menjadi gelembung dan menghilang. Setelah itu, sepertinya seluruh ruang wilayah ini disegel karena semua aliran air berhenti. Tekanan tak terkalahkan mulai menimpanya dari segala arah. Huo Yuhao hampir tidak bisa menahan nafasnya sendiri dan wajahnya menjadi pucat. Setelah merasakan peningkatan tekanan, dia tiba-tiba merasakan kemungkinan kematiannya yang akan datang. Dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama. Cahaya biru terang tiba-tiba bisa dilihat di tengah air laut. Itu adalah pilar cahaya yang datang dari dasar laut. Tembakan itu mengarah ke Huo Yuhao dan berhenti di suatu daerah sekitar 300 meter darinya dan Tang Wutong. Setelah itu, 2 sosok muncul. Salah satunya adalah putri duyung yang sama yang Huo Yuhao sandra. Putri duyung lain kebetulan adalah salah satu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Putri duyung baru ini terlihat sangat aneh. Ukuran dan bentuknya sangat mirip dengan yang memakai mahkota, namun mahkotanya berwarna emas. Bahkan sisik pada ekor ikan yang berwarna keemasan. Tekanan besar yang bekerja pada Huo Yuhao datang dari putri duyung ini yang terlihat seperti wanita parubaya yang cantik.
Jika medan perang mereka tidak ada di lautan, dan Huo Yuhao dapat bekerja sama dengan Tang Wutong, dia mungkin memiliki peluang melawan mereka. Namun ia jauh di laut, di tanah asal lawan. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa melarikan diri hari ini. Dan itu karena dia sudah mengenali identitas Putri Duyung. Hanya ada satu makhluk di lautan yang bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti ini. Salam yang mulia. Meskipun Huo Yuhao mungkin tidak bisa bergerak, ia masih bisa mengirim salam melalui niat spiritualnya. Manusia, mengapa kau datang ke tanah air kami? Apakah kau masih ingin mencemari laut kami? Kau telah melukai begitu banyak orang kami. Apakah itu masih belum cukup untukmu? Suara Putri Laut mungkin mengancam, tapi dia tidak segera menyerang Huo Yuhao. Huo Yuhao memberinya senyum canggung. Maaf yang mulia, aku benar-benar tidak menyadari apa yang telah dilakukan sesama manusiaku terhadap bangsa Duyung. Aku hanya bisa menjamin untuk diriku dan pasanganku bahwa kami datang dengan damai. Alasan mengapa kami ada di sini adalah karena kami berharap dapat mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Jika Anda bersedia memberiku kesempatan untuk berbicara, aku dengan senang hati akan membiarkan diriku ditangkap dan berbagi dengan Anda apa yang ingin kami diskusikan. Karena Anda adalah orang yang menguasai lautan ini, secara alami Anda harus tahu semua yang terjadi di daerah ini. Dalam hal itu, Anda harus tahu bagaimana kami berdua tidak menyakiti monster akuatik sepanjang perjalanan kami di Laut Es. Kami benar-benar tidak memiliki niat buruk. Aku percaya bahwa akan selalu ada orang baik dan jahat, baik di ras manusia maupun di antara manusia Duyung. Meskipun aku tidak berpikir aku orang yang sempurna, aku bisa menjamin bahwa aku datang dengan damai. Putri Laut menurunkan keningnya saat dia melihat Huo Yuhao. Apakah kau benar-benar berpikir kalian berdua masih hidup jika kalian telah melukai orang-orangku? Katakan untuk apa kau di sini. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk membujukku. Huo Yuhao menghela nafas lega. Selama dia memiliki kesempatan untuk berbicara, dia memiliki kesempatan untuk hidup. Namun Putri Duyung yang mengenakan mahkota perak menyela. Tidak, Ibu. Kamu tidak harus memberi manusia yang tercela ini kesempatan lain. Sudahkah kamu lupa ketika mereka pertama kali berinteraksi dengan kita? Mereka membujuk kita untuk mempercayai mereka dengan kata-kata mereka. Dan apa yang mereka lakukan, jika bukan karena mereka, saudara perempuanku tidak akan. Ketika dia berbicara, ia mulai menangis. Huo Yuhao terkejut melihat bagaimana air matanya mengalir dengan cara yang berkilau sebelum berubah menjadi mutiara bulat putih yang mengalir di air laut. Jangan menangis anakku. Menangis hanya akan menguras energi hidupmu. Jangan khawatir, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memastikan mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Jelas bahwa Putri Laut sangat menyayanginya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao mulai panik. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya ketika dia mencoba untuk membebaskan diri dari kendalinya. Namun Putri Laut memiliki kemampuan limit dahulu. Sang Putri Laut melambaikan tangan kirinya dan air laut di sekitar tubuh Huo Yuhao mulai mengerut dengan kuat dan memberikan tekanan besar padanya seolah-olah seluruh laut adalah senjatanya. Saat Huo Yuhao mencoba melepaskan kekuatan jiwanya dengan paksa dan menjalankan keterampilan jiwanya, ia merasakan energi spiritual yang kuat menekan laut dan tubuh spiritualnya. Ini bukan hanya keterampilan jiwa tipe spiritual, tetapi serangan penekan yang didasarkan murni pada kekuatan spiritual. Sudah lama sejak Huo Yuhao terkali menghadapi lawan yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dari miliknya. Kekuatan spiritual Putri Laut berada di luar imajinasi Huo Yuhao. Mungkin hanya Kaisar Tiran Mata Jahat yang bisa mengalahkannya dengan kekuatan spiritual. Tak lama kemudian sensasi tercekik kembali lagi. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Itu terlalu tidak menguntungkan baginya untuk bertarung di lautan. Apakah aku akan benar-benar mati di sini? Tidak mungkin. Aku harus membawa Tang Wutong keluar. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku harus menyelamatkannya. Dalam situasi yang menyangkut hidup dan mati Wutong, mata Huo Yuhao tiba-tiba berbinar. Pola sinar matahari di sekitar mata takdir di dahinya mulai bersinar ketika cahaya emas mawar mengubah emas air laut di sekitarnya. Lapisan cahaya mawar emas berkilau di belakang punggung Huo Yuhao saat mata raksasa perlahan terbuka.
Huo Yuhao tahu bahwa masih ada sedikit peluang dia bisa selamat dari serangan Putri Laut. Ini karena dia masih memiliki skala terbalik Dewa Binatang di Tian. Ketika dia akan mati di Tian pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, namun Tang Wutong tidak memiliki jenis perlindungan yang sama. Es tebal yang mengelilinginya mulai pecah di bawah tekanan besar yang diterapkan oleh Putri Laut. Tekanan akan bertindak seketika pada tubuhnya saat bola es ambruk. Pada saat ini bahkan jika ia berhasil tetap hidup, Tang Wutong akan mati di laut. Saat keteguhan hati semakin kuat, lautan spiritual Huo Yuhao meledak seperti geyser. Cahaya keemasan yang kuat meletus ke sekelilingnya dari kepala Huo Yuhao. Mata yang ada di belakang punggung Huo Yuhao juga mulai menjadi kurang ilusi. Awalnya emas murni itu nampak murni, tetapi karena semakin material itu mulai menjadi perunggu, kemudian perak, sebelum akhirnya berubah menjadi emas. Jika Dubushi masih hidup, dia akan mengenali itu sebagai gejala kebangkitan kedua jiwa tubuh. Kebangkitan emas berarti bahwa itu arah transformasi tingkat tertinggi dan paling kuat. Sang Putri Laut terkejut melihat bagaimana Huo Yuhao mampu melakukan perlawanan terhadap kekuatan spiritualnya. Bagaimana manusia ini yang paling banyak berumur 20 tahun dapat memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat? Aku tidak percaya dengan mataku. Mata Putri Laut bersinar, tentu saja dia tidak akan memberi Huo Yuhao kesempatan untuk melarikan diri. Matanya berubah menjadi biru jernih. Saat riak biru dilepaskan, gelombang ini bergulir menuju Huo Yuhao dengan cara yang luar biasa. Huo Yuhao jauh lebih lemah dari Putri Laut ketika datang ke kekuatan jiwa dan kultivasi. Ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa mereka bersaing di laut. Satu-satunya cara yang memungkinkan dia bisa bersaing dengannya adalah melalui kekuatan spiritual. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan riak-riak biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera dahi Huo Yuhao memancarkan cahaya mawar emas. Dia seharusnya merasakan beruntung bahwa Putri Laut sekali lagi memilih untuk melancarkan serangan spiritual padanya. Bagaimanapun, bangsa Duyung terkenal karena kemampuan spiritual mereka. Sekali lagi, tengkorak takdir singa emas bermata tiga Huo Yuhao memberinya kekebalan dari serangan spiritual kedua hari ini. Itu mampu memblokir serangan Putri Laut dan memberi waktu berharga pada Huo Yuhao untuk bertindak. Cahaya mulai berkilau di mata takdirnya saat ketiga mata Huo Yuhao berubah warna menjadi keemasan. Saat serangan Putri Laut membungkus tubuhnya, ia akan melarikan diri tanpa cedera dan mengejutkan sang putri dengan serangannya. 3 garis cahaya keemasan murni diproyeksikan dari tubuhnya ke air laut. Dalam sekejap mata, cahaya sudah melaju melewati 300 meter air laut dan mendarat di tubuh Putri Laut. Spirit Shock dirilis. Itu adalah Spirit Shock yang dilepaskan ketika dia dalam kondisi 3 mata. Mata raksasa di belakang punggung Huo Yuhao berkedip dengan cahaya keemasan sebelum menghilang. Detik berikutnya itu diam-diam muncul kembali di belakang sang putri. Putri Laut langsung melemparkan putrinya keluar ketika tubuhnya segera berubah warna emas mawar. Warna yang sama seperti mata raksasa. Mantra penyegelan dewa 3 mata asura ini adalah keterampilan yang sangat kuat yang telah dikembangkan Huo Yuhao pada saat inspirasi ketika jiwa tubuhnya terbangun untuk kedua kalinya. Ini adalah kombinasi keterampilan jiwanya, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan takdir dari mata takdir yang diberikan singa emas bermata 3 kepadanya. Itu adalah keterampilan jiwa yang sepenuhnya diciptakan sendiri, yang menggabungkan semua hal di atas. Meskipun Putri Laut sangat kuat, dia tidak dapat membebaskan diri dari mantra penyegel dewa 3 mata asura. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan diri dari dampak keterampilan jiwa yang kuat ini dan tidak dapat melepaskan kekuatan apapun ke sekelilingnya. Huo Yuhao langsung dibebaskan dari belenggu tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka berdua berlari ke permukaan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.